Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdawan sebagai guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Pringsewu. Di sini saya mengikuti PPG Bad 2 tahun 2025 di Universitas Wahid Hasim Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25406061 243. Nah, di sini saya ingin menyampaikan materi adab bermedia sosial dengan metode pembelajaran yaitu PBL, Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke. Tabipun. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Kita memulai pembelajaran hari ini. Alangkahnya kita berdoa. Oke, dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa buat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang maha esa. Satu ketuhanan yang maha esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Abdan masuk. Aira masuk. Alfi Maulana. Almer. Asyafi. Aurelia. Berlian. Bunga Syafi. Sakit ya?
Semoga segera sembuh ya. Amin. Cahya. Oke, sebelum kita lanjut materi, alangkahnya kita baca Quran bersama-sama, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Oke, mulai. 1, 2, 3. Bi'auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'im fasbiyanu antusibu qauman ja'im lihu alama fa'altum nabi sadaqallahul azim. Oke, alhamdulillah. Selama ini HP kalian digunakan untuk apa? Oke, ada yang bisa menjawab? Oke, Alpi Maulana. Ya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Asmaul dari Al-4. Kalau saya pribadi, saya menggunakan HP untuk berbagai hal-hal seperti Bapak, seperti belajar, informasi, menambah wawasan dan pengetahuan, dan berkomunikasi dengan sesama. Namun, ketika saya merasa bosan, saya juga menggunakan handphone untuk menjadi sarana hiburan Bapak, seperti bermain game dan scroll media sosial. Terima kasih, Bapak. Oke, good ya. Oke, satu lagi. Apa sih manfaatnya bermedia sosial? Ada yang bisa? Oke. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yana Nanda dari ASEP 3. Izin menjawab, manfaat bermedia sosial itu bisa memperluas jaringan pertemanan, sumber informasi berita, dan sarana belajar dan berbagi ilmu. Juga menjadi media untuk berkomunikasi secara luas dan tempat untuk menyampaikan kreatif pendapat. Oke, good. Oke, selanjutnya Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian adab bermedia sosial, ya, menurut perspektif Islam. Terus yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dalil Al-Quran maupun hadis terkait etika komunikasi. Terus yang ketiga, siswa dapat menganalisis contoh perilaku positif maupun negatif dalam bermedia sosial, ya. Terus yang keempat, siswa dapat menunjukkan sikap santun, jujur, ya, dan bertanggung jawab dalam aktivitas di dalam digital. Oke, yang terakhir atau yang kelima, siswa dapat menyusun etika, ya, pribadi di dalam bermedia sosial. Nah, untuk metode yang ingin Bapak gunakan yaitu metode PBL. Apa itu PBL? Yaitu Problem Based Learning, ya. Yang digunakan nanti Bapak menjelaskan atau ceramah di situ. Setelah itu kita dilanjutkan bagi kelompok, ya. Terus setelah bagi kelompok kita berdiskusi bersama-sama. Setelah itu kita presentasi bareng-bareng, gitu ya. Di sini Bapak ingin melihatkan sebuah kasus, ya, tentang bermedia sosial. Oke. Udah jelek hidup. Speaking, ya. Model kayak lo ini, Lanjut. yang motor-motorin bumi, apa sekolah ini buta ya? Kok bisa diterima di sekolah ini?
Dia lagi. Raisa, saya mau cerita pembaharan satu. Wah, masa kemarin saya dapat teror tuh, saya dapat kirim pesan-pesan rasis. Serius, Fred? Masa hari ini masih ada yang suka ngebully gitu? Udah gak zamannya kali. Siapa memang yang ngebully kamu kali ini? Biasa tuh, lu pakai akun fake. Bordel ngomong juga saya terkenal kan. Wah, kali ini gak bisa dibiarin, Fred. Gak boleh kamu terus-terusan jadi bulan-bulanan mereka. Saya takut ya, kan saya kenapa di sekolah lagi. Gak boleh kamu menjadi lemah terus, Fred. Kamu harus berontak. Lawan mereka yang membuli kamu. Gimana, Fred? Setelah kita melapor kemarin, ada perubahan gak? Iya, Raisa, kemarin yang boleh-boleh saya tuh sama-sama sudah pengarang dari guru dari kepala sekolah. Tuh kan, bener yang aku bilang. Kalau ada kejadian seperti ini, sebaiknya kita cepat-cepat lapor biar cepat diambil tindakan sama pihak sekolah. Itu lagi, saya bisa sekali. Coba dari dulu saya laporkan. Sudah. Yang penting sekarang kamu bisa kembali ke sekolah dengan aman dan nyaman. Dan mereka yang membuli kamu pun dapat bimbingan dan arahan yang tepat. Biar tidak terjadi lagi kasus serupa di kemudian hari. Nah, itu yang saya maksud. Ya, kembali semua masih bersama kami menjadi JR Generasi Perempuan. Oke, gimana videonya? Tentang video ini, menurut kalian seperti apa? Oke, Iva. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eva Nafisa dari Aksi 18. Jadi menurut saya dalam video tersebut itu menceritakan tentang sebuah cyberbullying atau tadi yang terjadi kepada Freddy tentang spam chat, tentang rasisme. Akhirnya dia pun curhat karena memang sudah sudah muak dengan rasisme, jadi dia akhirnya curhat kepada temannya dan temannya itu menyuruh dia untuk konsultasi kepada Gurunya. Akhirnya gurunya pun memberi solusi kepada Freddy dan gurunya pun memberi pengarahan kepada siswa-siswa untuk tidak melakukan bullying lagi. Jadi menurut saya video ini itu memang sangat bagus karena bisa menginspirasi kita bahwa sebenarnya bullying itu memiliki dampak-dampak yang negatif. Oke, good. Sama-sama. Oke, yang selanjutnya, bagaimana perasaan kalian melihat situasi tersebut di dalam video ini? Saya Pak. Oke, Aubin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Edward Hussein Aubin dari Aksi 20. Iya. Jadi saya merasa itu kayak sedih, marah, dan prihatin buat korban karena dia mendapat perlakuan yang tidak baik oleh orang yang nggak dikenal dengan kelas. Jadi kayak sedih banget orang itu udah dibully, dilindungin, dihina, dicaci maki, kayak kasihan gitu. Oke, kasihan ya. Oke, selanjutnya, menurut kalian mana tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mana yang tidak? Oke, ada yang bisa jawab? Oke, Maksi. Jadi nama saya Jamal Mas Hidayat, absen 12. Jadi tindakan dengan dan Islam dalam video tersebut, yang pertama adalah ketika hubungan, karena dalam Islam sendiri itu kita diajarkan saya dan mengajarkan perbuatan yang baik. Yang kedua itu membantu seorang yang cerita dalam kasus yang ada di video, jadi membantu seorang yang dibentuk. Yang ketiga itu meminta maaf dan tidak menyakiti Orang lain. Lalu yang terakhir itu mengampuni dan Memaafkan. Lalu untuk tindakan yang tidak sesuai dengan agama Islam, yaitu menghina, mencaci, memfitnah dan menyebarkan berita yang tidak benar. Tidak benar. Karena Islam sendiri menolak keras, yaitu perbuatan fitnah. Lalu yang kedua, memunculkan orang lain. Karena
karena Islam menghadirkan persaudaraan dan tidak memutus tali persaudaraan. Dan yang ketiga adalah mendorong orang lain untuk menyakiti, yaitu karena dalam Islam sendiri membawa orang lain ke perbuatan dosa itu tidak dibenarkan. Oke, good. Oke, tangan. Untuk delapan Konsentrasi dimulai. masih Rido Aida. Oke. Saya Yaya. Saya Aca. Saya Riki. Ibras Adi Kami Irfan, Irsyad Aludin, Lanjut. Naya, Saya Aden. Pak Adam. Oke. Mari Bapak. Oke, hukumannya mau apa ini? Baca surat. Oke, Berlian. Surat apa yang dihafal? Yang hafal, surat pendek aja. Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dari syaitanir rajim. Oke, good. Oke. Boleh duduk ke tempat masing-masing. Oke, kemarin kan kita sudah membagi kelompok dan kalian sudah duduk di tempatnya masing-masing. Ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di sini Bapak ingin membagikan LKPD kepada kelompoknya masing-masing. Ini kelompok satu. Sini. Itu yang. Oke, dikerjain di sini, ya. Dikerjain masing-masing, dijawab kasus-kasus yang ada di dalam, gitu ya. Ada yang nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ke Bapak. Ya, Pak. Ditulis dulu dalilnya yang mana, gitu. Hadisnya. Iya. Oke, apa itu adab, gitu ditulis di situ. Karena kan kebenarannya belum pasti. Kira-kira dampak sosialnya gimana? Ya, gimana deh? Dampak sosialnya. Gimana, ada kendala? Nggak ada? Sudah? Nemu jawabannya? Sudah? Udah telah? Nanti pas waktu kita pertanyaan. Oke, sudah semua? Sudah? Oke. Sudah semua hasilnya? Sudah?
Oke, yang sudah, kelompok 1 boleh maju untuk mempresentasikan. Oke, untuk kelompok yang lain menyimak, nanti siapkan pertanyaan untuk kelompok 1, ya. Ya, perwakilan aja yang maju. Ya, dibuka oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang adab bermedia sosial menurut agama Islam. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan mendengarkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Endrisa Jaraka, dengan nomor urut absen 22. Saya Muhammad Sundari dengan nomor absen 27. Saya Muhammad Nibras dengan nomor absen 26. Saya Muhammad Rafael dari nomor absen 25. Saya dari absen 7. Jadi yang pertama kita perlu tahu dulu apa itu ada bermedia sosial menurut agama Islam. Jadi ada bermedia sosial menurut Islam itu adalah perilaku yang menunjukkan sikap bijak, sopan, jujur, serta bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial dengan tujuan kebaikan dan hal-hal yang itulah definisi dari kelompok 1. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya terkait presentasi kami, dipersilakan bertanya untuk masing-masing kelompok. Terima kasih. Oke, ayo kelompok 1. Kelompok 2 ya. Sebelumnya, seperti yang sendiri, saya mencoba dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, kenapa penting sekali beretika dalam media sosial? Dan apa penyebab yang akan terjadi jika kita bermedia sosial yang tidak memiliki etika? Baik, Terima kasih atas pertanyaannya. Kami simpan dulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Sebelumnya informasi diri, nama saya Syafrisna Dewi dari absen. Mau bertanya, apa manfaat menerapkan kode etik dalam media sosial? Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaan dari Asya akan dijawab oleh Denny. Jadi pertanyaannya itu apa manfaat menerapkan kode etik ini dalam media sosial? Jadi ada manfaatnya yaitu membantu bersikap bijak, mencegah perilaku negatif, dan menjaga nama baik serta kehormatan diri. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, tadinya pertanyaan dari Afi. Mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya karena saya lupa. Baik, kenapa itu beretika dalam media sosial dan apa penyebab yang akan terjadi jika kita bermedia sosial dan tidak memiliki etika? Oke, izin menjawab pertanyaan dari Alfi. Jadi etika dalam bermedia sosial itu sangat penting. Karena jika kita tidak beretika dalam bermedia sosial, tentunya kita akan banyak sekali hal-hal negatif yang akan timbul dari media sosial tersebut. Itu Alfi. Jadi kalau dampak negatifnya kalau dari etika itu bisa aja munculnya rasis atau berita-berita hoax gitu Alfi. Apakah cukup? Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, saya tutup presentasinya. Cukup? Cuma 2 aja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi kalian sudah memaparkan hasil diskusi kalian dengan baik, ya.
kita sudah mengerjakannya gitu ya, sudah berdiskusi. Nah, oke, Bapak lanjut ya. Oke, apa hal yang menarik ya kalian pelajari pada hari ini? Oke. Dani. Jadi hal yang menarik itu adalah bagaimana kita diajarkan untuk tetap menjaga sikap kita itu dalam media sosial. Juga hal yang menarik juga kita sadar bahwa setiap hal yang kita lakukan di media sosial seperti berkomentar dan opini itu ada dampaknya. Iya, ada dampaknya gitu ya. Oke, sudah cukup. Oke, ada lagi? Oke, Helen. Hal yang menarik yang pada kalian hari ini adalah menjalankan saat media sosial, karena setiap tindakan mempengaruhi orang lain. Iya, betul. Setiap tindakan dapat mempengaruhi orang lain gitu ya. Orang lain tuh dapat, kalau kita singgung gitu ya di dalam berkomentar dengan hal-hal yang tidak baik, ya tersinggung ya orang tersebut ya, gitu ya. Oke, ada lagi? Bagaimana kalian akan menerapkan pemahaman tentang adab bermedia sosial dalam kehidupan sehari-hari? Oke, yuk Nadia. Izin menjawab, yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu memilah berita, yaitu dengan cara memastikan informasi yang ada dalam berita itu apakah benar atau hoax. Selanjutnya juga dapat menghormati privasi orang lain dengan cara tidak melakukan doxing. Juga menggunakan platform sosial media sosial yang ada untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat. Ya, oke. Good. Ada lagi yang ingin menanggapi? Oke. Bisa Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Aryoki dari Asma di Kota Semarang. Saya menerapkan pemahaman tentang adab di media sosial dengan cara menjaga bahasa yang tepat dan menghimbau orang lain berhati-hati dalam membagikan informasi serta menghormati privasi dan pendapat orang lain agar suasana di media sosial tetap positif dan bermanfaat. Oke, agar? Oke, ini dapat Bapak simpulkan untuk pembelajaran pada hari ini, yaitu dalam dunia digital ya yang terus berkembang, adab bermedia sosial ini sangat penting gitu ya. Terus mari kita ingat untuk selalu memperlakukan orang lain dengan hormat gitu ya. Berbagi informasi gitu. Terus berbagi informasi dengan baik gitu ya. Terus berkontribusi pada lingkungan online yang positif gitu. Terus bertindak bijak demi masa depan ya yang lebih baik adalah merupakan tanggung jawab kita semua gitu ya. Oke. Baiklah, pembelajaran kita sudah selesai gitu ya. Nah, sudah bel. Nah, oke, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Bapak Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.